Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. HK ini perampok yang gasak belasan jam tangan mewah di Pantai Indah Kapuk akhirnya diringkus pihak kepolisian. Resepsionis. Dalam video yang diterima TV One, HK ditangkap oleh penyidik dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di sebuah hotel di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dalam video tersebut, anggota polisi berpakaian preman ini langsung mendatangi kamar dari HK. Lokasi yang disewa oleh tersangka. Polisi menemukan sejumlah tas yang diduga dipakai oleh tersangka untuk menyimpan jam tangan mewah hasil curian yang turut juga digeledah oleh pihak kepolisian. Total ada 12 unit jam tangan mewah yang diamankan, di mana 9 unit di dalam satu goodie bag, sementara 3 unit lain yang disembunyikan terpisah. Maka lalu dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berapa? Totalnya berapa? Masih ada? Ini. Hitung ya. Nih. 1. Pemirsa, untuk mengupdate kondisi atau perkembangan terkini berkaitan dengan kasus perampokan jam tangan mewah, kami sudah terhubung secara virtual dengan Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Ade. Selamat siang, Mbak Ana, Mbak Vena. Salam presisi. Oke. Ya, Pak Ade, kami ingin tahu penangkapan pelaku ini berawal dari mana, Pak? Setelah kemudian kemarin perampokan dilakukan, ini kan sempat dicari, ketemu di daerah sebuah hotel ya, Pak? Seperti apa kronologinya? Ya, jadi dalam waktu 3 hari, Mbak, laporannya tanggal 8, tanggal 11 berhasil ditangkap saudara HK yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pasal 365 KUHP. Itu Mbak bisa lihat, ada CCTV-nya. HK ini memang sudah merencanakan dia melakukan perampokan ini, ya. Berdasarkan keterangan tersangka, dia melakukan observasi, perencanaan, menggambar lokasi, dia merencanakan itu sejak 3 minggu sebelum dia memutuskan merampok tanggal 8. Ada sebuah CCTV tanggal 4 Juni itu terekam gambar tersangka HK. Setelah diamankan, barang bukti juga lengkap, berhasil ditemukan oleh rekan-rekan Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang info awal penanganan TKP-nya dilakukan bersama-sama dengan Polres Metro Tangerang Kota. Kerugian korban ada sekitar 12,85 M. Ini ada 18 jam tangan mewah, Mbak, yang berhasil diambil oleh tersangka. Nah, setelah tersangka mengambil 18 jam tangan mewah ini, dia menyerahkan 6 jam tangan kepada 3 tersangka lainnya. Jadi total ada 4 tersangka, Mbak, yang sudah diamankan. 3 jam diantaranya diserahkan ke tersangka M untuk diminta oleh tersangka HK untuk dijual, sama tersangka M diserahkan ke tersangka D 3 jam. Kemudian 3 jam lainnya diserahkan oleh tersangka HK ke tersangka T. Tapi berkat kesigapan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, akhirnya 2 tersangka berhasil diamankan dan barang buktinya masih lengkap diamankan oleh penyidik. Oke. Pak Kabid, tadi dikatakan bahwa sudah ada beberapa tersangka lain yang juga berhasil diamankan begitu oleh pihak kepolisian. Adakah mungkin keterlibatan tersangka yang lebih pelaku yang lebih luas begitu, karena melihat perencanaan dari perampokan ini senilai miliaran rupiah dan sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya, Pak, sebelum pada akhirnya dieksekusi? Ya, sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan tersangkanya 4 ya, Mbak ya. 1 orang yang eksekutor yang melakukan tindakan mengancam karyawan di lantai dasar, kemudian mengikat, kemudian mengancam karyawan di lantai atas untuk menunjukkan etalase jam, akhirnya jamnya dibawa
Kemudian 3 tersangka lainnya yang diamankan itu perannya adalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan ya, karena menerima titipan, menerima gadai, dimintain tolong untuk menjual barang yang patut diduga hasil kejahatan. Jadi penyidikan itu tidak boleh berandai-andai, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini faktanya seperti itu, namun penyidik Subdit Jatantras masih terus mengembangkan kasus ini sehingga peristiwanya lebih akan terungkap lagi, karena penyidikan itu bertahap ya Mbak ya, secara simultan dilakukan upaya-upaya pengumpulan keterangan-keterangan saksi, barang bukti, kemudian petunjuk-petunjuk di TKP dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini 4 tersangkanya. Oke. Pak Ade, kami ingin konfirmasi juga, apakah HK ini tergabung dalam komplotan, begitu artinya sudah pernah melakukan hal serupa, atau memang ini pertama kalinya HK melakukan perampokan? Karena kalau kita lihat dari CCTV saja, sepertinya dia berjalan dengan santai, begitu Pak? Ya, kalau kita lihat CCTV dan berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, memang tersangka HK ini sangat nekat ya. Yang dia bawa pisau, dia mempersiapkan pisaunya sudah disita semua oleh penyidik, ada 2 pisau. Dia mengancam karyawan yang di bawah, diikat, kemudian dia mengancam yang di atas. Ini sangat nekat. Ini masih terus dilakukan pendalaman, apakah tersangka HK ini juga pernah melakukan hal yang serupa atau tindak pidana lain, ini masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik. Ada satu imbauan yang sangat penting pada momen yang baik ini, Mbak, kami sampaikan, mohon. Nah, ini kan tersangka HK ini sudah punya niat, dia mau mencuri jam tangan mewah. Tentunya dia berusaha mencari siapa yang akan membeli. Nah, ini yang kami himbau kepada masyarakat adalah mohon apabila membeli, menerima titipan barang-barang yang patut diduga atau diketahui barang itu merupakan hasil kejahatan, nah ini mohon kita jangan melibatkan diri di situ untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan ini. Karena kalau dalam kasus ini jam tangan mewah tentunya ada sertifikatnya, tentunya ada boxnya, tentunya harus ada kwitansi. Nah, inilah kelengkapan jam tangan mewah ini. Dan kalau itu ada masyarakat yang mau membeli nantinya, ya ini akan membuat para pelaku kejahatan ini akan terus bahkan mengulangi aksinya. Tapi kalau kita persempit, tidak ada yang berani beli, dan apabila ada yang membeli itu juga kena sanksi pidana. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah pasal pertolongan jahat atau penada, ancamannya bisa ditahan dalam proses penyidikan. Ancaman pidana maksimalnya adalah 4 tahun. Oke. Pak Kabid, kami ingin konfirmasi sekali lagi Pak mengenai barang bukti apa saja yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan HK kemarin, Pak Kabid. Baik, ada 18 jam tangan mewah berbagai merek. Yang pertama ada merek Audemars Piguet, itu ada 6 jam tangan. Kemudian yang kedua merek Patek Philippe, itu ada 2 jam. Kemudian 10 jam lainnya adalah merek Rolex. Kemudian pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan, kemudian 2 buah pisau yang dibawa oleh tersangka saat melakukan tindak pidana, kemudian ada handphone milik tersangka dan ada sebuah handphone milik korban yang juga ditemukan di Bandung yang dibawa oleh tersangka dan sempat dibuang. Ini adalah barang bukti yang diamankan. Saat ini penyidik masih terus bekerja mengembangkan kasus ini, dan komitmen Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini secara tuntas ya, sebagaimana SOP yang berlaku. Oke, belasan jam bernilai miliaran rupiah ini diamankan Pak. Sejauh ini selama 3 hari proses pencarian hingga akhirnya HK tertangkap, apakah kemudian sudah ada yang membeli jam tersebut Pak? Belum ya, jadi kami sampaikan nilai 18 jam tangan ini sekitar 12,85 M. Kepada tersangka kedua sempat diserahkan 3 jam, kemudian dari tersangka kedua diserahkan ke tersangka ketiga. 3 jam ini rencana mau dipasarkan atau ditawarkan kepada pembeli. Kemudian 3 jam lainnya disampaikan kepada tersangka yang keempat. Ini belum sempat beredar jam tangan ini. Akhirnya keburu atau berhasilnya Subdit Jatantras ini dengan cepat ya, dalam waktu 3 hari sudah tertangkap dan barang buktinya masih lengkap. Baik. Oke. Baik.
Pak Kabit, lalu bagaimana kemudian respon dari pemilik toko jam tangan mewah ini setelah pada akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan HK dan juga beserta jam tangan, belasan jam tangan yang sempat hilang dari toko tersebut, Pak? Ya, informasi dari penyidik yang kami terima, yang mengaturkan terima kasih dan apresiasi rekan-rekan Subdit Jatanras di Treskrimum Metro Jaya dan juga pada rekan-rekan Polres Metro Tangerang Kota yang menangani awal olah TKP, mengamankan TKP dan sebagainya. Dan juga kami terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah membangun dan mengamankan ada CCTV ya. Ini penting juga CCTV, Pak. Kami himbau juga kalau ada rezeki lebih ya pasang kita CCTV karena untuk membantu ya, mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Ya, kalau para pelaku kejahatan ini semuanya terekam di CCTV itu akan mempermudah pihak kepolisian untuk mengungkap ya